Selamat pagi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencabut status waspada Gunung Tangkuban Perahu menjadi normal kembali sehingga wisatawan dapat kembali mengunjungi Taman Wisata Alam ini. Rekan kami Ferry Prihardi akan melaporkannya secara langsung dari Gunung Tangkuban Perahu. Ferry, selamat pagi. Apa saja faktor yang menyebabkan status Gunung Tangkuban Perahu ini normal kembali? Selamat pagi Hariman, ada beberapa faktor yang dijadikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk menurunkan status Gunung Tangkuban Perahu menjadi normal kembali pada hari Senin pukul 16.30 kemarin. Beberapa faktor tersebut diantaranya berdasarkan pantauan dari PVMBG terjadi penurunan aktivitas kegempaan dari Gunung Tangkuban Perahu. Karena sejak ditetapkan menjadi waspada atau statusnya meningkat menjadi level 2 pada 21 Februari 2013 yang lalu, telah terjadi sekitar 1 kali gempa vulkanik, 14 kali gempa dangkal, serta 5 kali gempa tektonik dalam. Selain itu, PVMBG juga melakukan pengamatan terhadap gas-gas yang keluar dari dua kawah di Gunung Tangkuban Perahu, baik Kawah Ratu maupun Kawah Upas. Di antaranya adalah kadar sulfur dioksida atau SO2 mengalami penurunan. Tadinya volume gas yang keluar 5,3 ton per hari hingga hari ini mencapai rata-rata hanya 2,1 ton per hari. Sementara itu kadar gas lainnya yang juga cukup berbahaya diantaranya adalah karbon dioksida menurun menjadi sekitar 600 part per million dan kadar gas hidrogen sulfida atau H2S menjadi sekitar 11 part per million atau 11 ppm. Gas-gas tersebut seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, dan juga hidrogen sulfida cukup berbahaya bagi pengunjung karena dapat menyebabkan sesak ataupun melumpuhkan sistem pernafasan. Dan hari ini rencananya pengelola Taman Wisata Alam akan membuka kembali kawasan ini baik untuk warga yang akan berjualan maupun yang akan berwisata. Namun PVMBG merekomendasikan beberapa hal agar tidak diindahkan bagi pengunjung yang akan mengunjungi Taman Wisata Alam ini. Di antaranya adalah untuk tidak mendekati atau bahkan turun ke kawah maupun Kawah Upas maupun Kawah Ratu, serta tidak bermalam atau tidak menginap di sekitar kawah karena pada malam hari dikhawatirkan cuaca mendung sehingga gas-gas yang telah volumenya menurun namun masih tetap keluar dapat berbahaya bagi pengunjung. Selain itu PVMBG melalui ketuanya Surono juga menghimbau agar warga tidak terpancing dengan adanya isu-isu seperti isu gempa yang terjadi ataupun letusan gunung yang terjadi, dan selalu mengikuti anjuran ataupun arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya. Lama tremor itu sampai 2 jam sudah nggak ada lagi tremor. Kemudian juga menurunnya konsentrasi gas SO2 yang pada saat setelah terjadi letusan sekitar 5,2 ton per hari. Sekarang emisi gas SO2 itu hanya sekitar 2,1 ton per hari. Kemudian juga kembang kempisnya Gunung Tangkuban Perahu, pengukuran deformasi itu juga menunjukkan adanya penurunan dan stabil. Tidak ada pengembangan tubuh Gunung Tangkuban Perahu lagi. Sehingga kami putuskan status Gunung Tangkuban Perahu kita turun. Setelah turunkan ini rekomendasinya apa? Menurut pengelola, rencananya Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu dapat kembali dikunjungi oleh wisatawan pagi ini pukul 10. Demikian, kembali ke studio, Hariman. Baik, Ferry Prihardi melaporkan langsung